Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nabiyana al-adam wa 'allama al-insana bil qalam wa 'allamana ma lam na'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi jaa'a bidinil Islam. Salawatu rabbi wa salamuhu ala khairil anam habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi illa man 'abidal asnam. Qala Allahu Rabbul Alam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayahnya lah kita masih bisa berdiri tegak di dalam agama Islam ini. Serta salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa panji-panji Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Tak bisa dipungkiri, hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, hingga tahun berganti tahun. Para pemuda di Indonesia makin kesini, tambah makin kesana. Buktinya, betapa banyak kasus narkoba yang pelopornya adalah pemuda. Dan betapa banyak kasus pelecehan yang pelakunya masih duduk di bangku SMA. Dan betapa banyak pemuda-pemuda Indonesia yang berkeluaran dengan lawan jenisnya sambil bergandengan tangan. Oleh sebab itu, saya di sini akan membawakan 3 kaidah penting yang dengannya lah, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memuncakkan derajat muslimat milenia di mata dunia. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Kaidah yang pertama untuk melesatkan generasi kita adalah dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Memang tak asing lagi kata takwa di telinga kita ini. Akan tetapi ya ikhwan, tak sedikit pula orang-orang yang asing atas memahami apa arti itu takwa. Takwa sendiri mempunyai arti mengerjakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang dan hanya mengharap wajah Allah semata. Inilah arti dari kata takwa yang perlu kita garis bawahi agar tidak luput di dalam hati. Maka dengan kaidah pertama inilah, yaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan dijadikan generasi yang islami dan akan menang dengan kemenangan yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan menang dengan kemenangan yang agung. Ahibati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian tahapan yang kedua yang harus kita lakukan adalah menganjurkan diri kita untuk menuntut ilmu. Telah kita ketahui bersama bahwasanya kita diciptakan di dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Sungguh Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Maka oleh sebab itu, dengan menuntut ilmu lah kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, dan kita akan mendapatkan ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Akan tetapi sayangnya ada 2 kriteria manusia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Siapakah itu? Rasulullah SAW bersabda, "La yanalal ilma al-mustahyi wal mustakbir." Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong dan orang yang malu-malu. Ini dia 2 kriteria manusia yang di blacklist oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Maka ya ikhwan, dengan kaidah yang kedua inilah insyaallah kita dijadikan generasi yang pintar dan diangkat derajat kita di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian, kaidah yang terakhir yaitu yang ketiga untuk melesatkan generasi kita adalah dengan berdoa kepada Sang Kuasa. Bagaimana tidak? Kalau kita telah bertakwa kepada Allah dan Rasulnya dan telah menuntut ilmu, akan tetapi
kita lupa menyisihkan waktu untuk berdoa kepadanya. Oleh sebab itu, harus bagi kita untuk berdoa kepadanya agar kita ditetapkan hati ini di dalam agama Islam. Rasulullah SAW ajarkan kepada kita salah satu doa agar hati ini ditetapkan di jalannya, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai maha pembolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini di dalam agamamu. Inilah kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, agar kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditetapkan hati kita di dalam agama Islam ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan Rasulnya, inilah 3 kaidah yang penting yang harus kita jalani agar generasi kita bisa mewujudkan mimpi kita dan membumikan prestasi kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hada billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.